Dulu, aku sama sepertimu. Hidupku biasa saja, sangat biasa malah. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Rutinitas yang membosankan. Aku dulu percaya, apa yang kulihat dengan kedua mata ini, itulah kenyataan. Tak ada hantu, tak ada iblis, semua itu cuma bualan, cerita kakek nenek, dongeng pengantar tidur. Tapi ternyata, sampai suatu hari, aku penasaran dengan dunia di balik mata telanjang. Rasa ingin tahu itu seperti virus, menyebar, menggerogoti. Aku membaca buku-buku kuno, mencari di internet, bahkan mencoba hal-hal yang dulu ku tertawakan. Aku ingin membuktikan kalau semua itu cuma omong kosong, bohong. Tapi ternyata, sekarang aku menyesal setengah mati. Setiap hari, setiap detik hidupku hancur. Aku melihat apa yang tidak seharusnya aku lihat. Aku mendengar apa yang tidak seharusnya aku dengar. Mereka ada di sini, di sekelilingku, di sampingmu, bahkan mungkin di dalam dirimu. Apa yang akan kamu dengar adalah kisah nyata. Kisah yang menghancurkan hidupku. Mungkin setelah ini kamu akan berpikir dua kali sebelum mencari tahu apa yang tersembunyi. Jika kamu berani dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Setiap interaksimu memberiku sedikit kekuatan untuk terus berbagi kisah ini. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap episode baru. Karena aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Channel ini bernama Hilang Suara, dan sebentar lagi kamu akan mengerti kenapa. Mengerti kenapa aku kehilangan suaraku. Aku kehilangan suaraku bukan karena sakit tenggorokan, bukan karena berteriak terlalu keras, tapi karena aku memaksa diriku melihat apa yang seharusnya tidak tersembunyi. Dulu aku adalah si paling skeptis, si paling rasional. Setiap kali teman-teman sibuk bercerita soal hantu di sekolah angker atau penampakan di jalan sepi, aku selalu jadi yang pertama memutar bola mata. Bagiku itu semua cuma hayalan orang-orang penakut yang kelebihan imajinasi. Bahkan saat sedang berkumpul, aku sering menantang mereka. Coba tunjukkan padaku satu saja bukti nyata, satu saja. Kalau tidak ada, berarti omong kosong. Tentu saja tak pernah ada yang bisa, dan aku selalu merasa paling benar. Kebiasaanku menonton film horor pun bukan karena aku menyukainya, tapi lebih untuk mencari celah, mencari logika di balik setiap adegan. Aku akan tertawa geli ketika ada adegan jump scare yang terasa murahan, atau saat hantu muncul dengan riasan tebal yang terlalu jelas. Dalam pikiranku, itu semua hanya hiburan, trik kamera, ilusi yang dibuat untuk menipu indera. Aku tak pernah sedikit pun membayangkan bahwa suatu hari ilusi itu akan menjadi kenyataan pahit yang menghancurkan seluruh duniaku. Tapi manusia memang aneh. Semakin sering kita menyangkal sesuatu, semakin kuat rasa ingin tahu itu tumbuh. Rasanya seperti ada bisikan kecil di telingaku. Benarkah tidak ada? Yakin sekali. Bisikan itu semakin kencang, terutama saat aku membaca sebuah artikel online tentang mata ketiga. Konon itu adalah indera keenam yang bisa membuka gerbang ke alam lain. Awalnya aku cuma senyum sinis, mata ketiga. Kedengarnya seperti film fantasi anak-anak, tapi entah kenapa, satu kalimat dalam artikel itu menancap kuat di benakku. Bukan untuk melihat yang tak terlihat, tapi untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran? Aku pikir aku sudah tahu semua kebenaran. Yang ada di dunia ini ya itu-itu saja. Apalagi yang tersembunyi?
Rasa penasaran itu jadi obsesi. Aku mulai mencari lebih banyak artikel, lebih banyak forum, dan akhirnya sebuah thread di forum lama. Judulnya sederhana, membuka gerbang mengungkap tirai. Di sana bukan cuma teori, tapi ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang jujur saja terdengar gila. Tapi karena aku terlalu yakin tidak akan berhasil, aku pikir apa salahnya mencoba? Paling-paling aku hanya buang-buang waktu. Aku tidak tahu bahwa buang-buang waktu ini akan menuntunku ke dalam jurang yang paling gelap. Tempat di mana aku akan melihat neraka dengan mataku sendiri. Awalnya aku cuma iseng. Benar-benar iseng. Forum lama itu penuh dengan tulisan-tulisan aneh, petunjuk-petunjuk samar, dan peringatan-peringatan yang aku anggap berlebihan. Ada yang bicara soal meditasi khusus, ritual dengan dupa, bahkan ada yang menyarankan untuk berpuasa. Aku menertawakan semuanya. Mana mungkin hal seserius itu bisa semudah itu didapatkan. Tapi anehnya, ada bagian kecil dalam diriku yang tergelitik. Aku memulai dengan hal paling sederhana, meditasi. Aku mencoba memfokuskan pikiran, mengosongkan kepala dari segala kebisingan. Aku duduk bersila di kamarku yang gelap, mengikuti instruksi dari artikel-artikel yang kubaca. Bayangkan ada cahaya di antara kedua alismu, pusatkan energimu di sana. Aku melakukan itu berulang kali, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Yang kudapat hanya pegel di punggung dan kantuk yang luar biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada energi, apalagi mata ketiga yang terbuka. Aku hanya bisa menghela napas. Aku sempat menyerah. Beberapa hari aku kembali ke rutinitas biasa. Tapi bisikan rasa penasaran itu tidak hilang. Kali ini aku mencari di sumber yang lebih serius. Aku bahkan nekat pergi ke toko buku tua di pinggir kota yang sudah jarang dikunjungi. Di sana, di bagian pojok yang berdebu, aku menemukan sebuah buku lusuh tanpa judul. Kertasnya menguning dan berbau apek. Isinya tulisan tangan, sangat kuno. Di salah satu halaman ada gambar mata yang dikelilingi simbol-simbol aneh. Dan di bawahnya sebuah kalimat yang membuatku merinding meskipun aku masih skeptis. Untuk melihat yang tak terlihat, kamu harus mengorbankan sebagian dari dirimu. Mengorbankan? Apa maksudnya? Aku tidak peduli, rasa penasaranku sudah terlalu besar. Aku mulai mencoba ritual-ritual kecil yang kuterjemahkan dari buku itu. Bukan hal-hal ekstrim seperti darah atau tumbal, tapi lebih ke arah praktik spiritual yang aneh. Menyalakan lilin di tengah malam, mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak ku ketahui artinya, meletakkan benda-benda tertentu di bawah bantal. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku akan diam-diam melakukannya. Jantungku berdebar kencang antara takut dan antusias. Tapi lagi-lagi hasilnya sama saja, nol besar. Aku mulai menyangkira bahwa mungkin aku memang tidak punya bakat untuk hal-hal mistis seperti ini. Mungkin aku terlalu normal. Aku hampir menyerah sepenuhnya. Sampai suatu malam ketika aku bermimpi. Dalam mimpiku, ada suara yang sangat jelas membisikkan sesuatu. Bukan mantra, bukan petunjuk, tapi sebuah nama. Sebuah nama tempat yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Dan setelahnya, aku merasakan dingin yang menusuk tepat di antara kedua alisku, diikuti dengan desisan panjang. Srrrr. Desisan itu terasa begitu nyata. Bahkan setelah aku terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membanjiri tubuhku. Mimpi itu bukan sekedar mimpi biasa, aku yakin itu. Dan entah kenapa, nama tempat itu, entah bagaimana terasa memanggilku menuju sebuah titik balik yang berbahaya. Aku terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membanjiri tubuhku. Mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Aku yakin itu. Dan entah kenapa, nama tempat itu, entah bagaimana, terasa memanggilku. Sebuah nama yang asing. Gua Sunyi.
Aku belum pernah mendengarnya, tapi sensasinya seperti magnet yang menarik-narik. Anehnya, alih-alih takut, ada semacam euforia aneh yang menjalari tubuhku. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, ini adalah panggilan. Aku mencari informasi tentang Gua Sunyi. Tidak banyak yang ditemukan di internet, hanya beberapa blog usang yang menyebutnya sebagai tempat keramat, penuh mitos dan pantangan. Kebanyakan orang menghindarinya. Katanya, siapapun yang masuk ke sana dengan niat buruk atau meremehkan akan pulang dengan kegilaan. Ada juga yang bilang, gua itu adalah gerbang menuju dunia lain. Lagi-lagi, aku cuma bisa mendengus. Mereka cuma takut pada cerita-cerita kosong. Aku tidak akan tertipu. Aku hanya ingin membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa semua omong kosong itu tidak nyata. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongku. Aku menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan ke Gua Sunyi. Aku tidak memberitahu siapapun. Kenapa harus? Mereka hanya akan mengejek atau mengkhawatirkanku. Aku terlalu bangga untuk mengakui kalau aku sedang mengejar ilusi. Pada hari yang ditentukan, aku pergi. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Semakin jauh aku masuk ke pedalaman, semakin hening suasananya. Pepohonan rindang menyelimuti jalan setapak. Suara burung lenyap digantikan desiran angin dingin yang aneh. Ketika akhirnya aku sampai di mulut gua, aku terdiam. Gua itu tidak seperti yang kubayangkan. Bukan hanya lubang gelap di tanah, tapi sebuah celah besar di antara bebatuan raksasa, diselimuti lumut tebal, seolah sudah ada di sana sejak awal waktu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dingin, dan entah kenapa, seperti ada yang mengawasi. Dek-dek-dek. Aku mencoba menenangkan diri. Ini hanya gua, cuma batu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakannya. Dengan senter di tangan, aku melangkah masuk. Kegelapan langsung menelanku. Aku bisa mencium bau tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Samar-samar seperti bau busuk dan bau bunga melati sekaligus. Langkah demi langkah, aku menyusuri lorong sempit, merasakan kelembapan yang menempel di kulitku. Tiba-tiba, senterku berkedip-kedip lalu mati total. Aku mencoba memukulnya, tapi tidak ada gunanya. Aku sendirian dalam kegelapan yang pekat. Aku mulai panik, jantungku berdebar kencang. Dek-dek-dek. Lalu, sebuah suara. Bukan suara bisikan, tapi seperti desahan panjang, sangat dekat, tepat di telingaku. Rasanya seperti napas dingin yang menghembus leherku. Aku terlonjak kaget, merinding dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Aku berusaha menyalakan senter lagi. Panik. Tidak bisa. Dalam kegelapan total itu, aku merasakan hawa dingin yang tak wajar menusuk tepat di antara kedua alisku, seolah ada jari tak kasat mata yang menekan perlahan di sana. Lalu semuanya gelap. Bukan gelap karena senter mati, tapi gelap yang meranggut kesadaranku. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Ketika aku membuka mata lagi, aku tidak lagi melihat kegelapan gua. Aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Ruangan itu sama persis dengan kamarku. Meja belajarku, rak bukuku, bahkan bantal di tempat tidurku. Tapi ada yang aneh, warnanya. Semuanya seperti kehilangan warna aslinya, terlapisi oleh kabut tipis berwarna abu-abu kehijauan. Dan udaranya terasa sangat dingin, menusuk sampai ke tulang.
Lalu mataku menangkap sesuatu. Di sudut kamar, di dekat lemari pakaian, ada bayangan yang bergerak. Bukan bayangan yang terbentuk dari pantulan cahaya. Ini adalah gumpalan pekat, lebih hitam dari kegelapan sekalipun, dengan bentuk yang tidak beraturan, seperti asap tebal yang hidup. Jantungku langsung berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin keluar. Dek, dek, dek. Itu hanya ilusi. Aku mencoba meyakinkan diri. Hanya mata yang lelah. Aku mengebing-gebingkan mata berulang kali. Menguceknya, bayangan itu masih ada. Bahkan, perlahan-lahan ia mulai membentuk siluet. Agak tinggi, kurus, dengan sesuatu seperti lengan yang menjulur. Aku menahan napas. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Aku menjepit lenganku kuat-kuat, berharap rasa sakit itu akan membangunkanku. Sakitnya terasa nyata. Jadi ini bukan mimpi. Aku menatap lagi ke sudut itu. Siluet itu semakin jelas. Aku bisa melihat kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang memperhatikanku. Tidak ada mata, tidak ada wajah yang terlihat jelas, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Dingin, mengancam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku secekik di tenggorokan. Tubuhku membeku di tempat tidur. Aku hanya bisa menatap. Mataku tidak mau berkedip, takut jika aku memejamkan mata. Saat kubuka lagi, makhluk itu akan berada tepat di hadapanku. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti sebuah patung kegelapan. Tapi setiap detiknya terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, tanpa suara, siluet itu melayang. Bukan berjalan, tapi melayang dengan mulus melintasi kamarku, bergerak sangat cepat ke arah pintu. Aku tersentak, refleks ingin menjauh. Tapi sebelum aku sempat berpikir, bayangan itu sudah menghilang menembus pintu, seolah pintu itu tidak ada. Napasku tertahan di dada. Aku terdiam, gemetar. Seluruh tubuhku terasa lemas. Aku langsung meloncat dari tempat tidur, berlari ke pintu dan membukanya. Kosong. Lorong di luar kamarku gelap dan sepi. Seperti biasa, tidak ada apa-apa. Aku memeriksa setiap sudut kamar. Tidak ada. Aku berlari ke jendela, membuka tirai. Matahari sudah bersinar terang di luar sana. Dunia terlihat normal lagi. Tapi aku tahu apa yang aku lihat bukan halusinasi. Itu nyata, terlalu nyata. Dan sensasi dingin yang kurasakan di antara kedua alisku, tempat mata ketika itu, kini terasa seperti berdenyut perlahan. Aku telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Dan aku yakin itu baru permulaan. Hari-hari setelah kejadian di kamar itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dunia yang dulu ku kenal, yang kukira sangat logis dan teratur, tiba-tiba runtuh digantikan pemandangan yang tak bisa kubayangkan. Aku mulai melihat mereka di mana-mana. Awalnya hanya sekilas, bayangan yang melintas di tepi pandanganku. Siluet samar di keramaian, di bus kota yang padat, di antara deretan kursi kosong di perpustakaan, bahkan di jendela rumah tetangga. Mereka bukan seperti hantu-hantu yang digambarkan di film. Tidak selalu menyeramkan secara fisik, tidak berlumuran darah atau menjulurkan lidah. Kadang-kadang mereka hanya tampak seperti distorsi udara, gelombang panas yang tak kasat mata. Tapi aku tahu mereka ada. Aku bisa merasakan kehadirannya yang dingin membebani udara di sekelilingku. Dek-dek-dek. Aku mulai menghindari keramaian. Sulit untuk berpura-pura tidak melihat mereka di tengah hiruk pikuk. Aku juga jadi lebih sering memeriksa sudut ruangan.
di balik pintu atau di bawah meja. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang lewat membuatku terloncat. Aku tahu hidupku sudah tidak akan pernah sama lagi. Dan aku belum tahu makhluk apa sebenarnya yang mengawasiku itu. Dan dekat itu bukan hanya dalam jarak fisik. Setelah melihat mereka di mana-mana, indraku yang lain juga mulai terpengaruh. Jika sebelumnya hanya penglihatan, kini suara-suara mulai menghantuiku. Awalnya samar, seperti bisikan angin yang lewat di sela-sela telingaku saat tidak ada angin sama sekali. Atau dengungan halus yang hanya kudengar saat suasana benar-benar sunyi. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya tinnitus atau telinga yang berdengung. Tapi lama-kelamaan, suara-suara itu menjadi lebih jelas, lebih spesifik, dan jauh lebih menyeramkan. Di malam hari, saat aku mencoba memejamkan mata, heningnya kamarku pecah oleh rintihan. Rintihan pelan seperti seseorang yang sedang menahan sakit, bercampur dengan isakan samar. Hik, hik. Aku akan menarik selimut sampai menutupi kepalaku, berharap suara itu akan hilang. Tapi tidak. Suara itu justru semakin dekat, seolah ada seseorang yang berlutut tepat di samping tempat tidurku, menangis dalam kegelapan. Aku bisa merasakan napas dingin di leherku, meskipun tidak ada siapapun di sana. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara barang jatuh di dapur. Brak! Jantungku langsung berdebar kencang. Dek, 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 dek. Aku tahu, aku tinggal sendiri. Tidak mungkin ada orang lain. Aku memberanikan diri untuk bangkit, berjalan perlahan ke dapur. Tidak ada yang jatuh, semuanya di tempatnya. Tapi kemudian aku mendengar bisikan namaku, sangat pelan, lembut, dan terdengar seperti suara seorang anak perempuan. Namamu. Aku langsung merinding. Seluruh bulu kuduku berdiri. Suara itu bukan imajinasi, itu nyata. Aku membeku di tempat, tidak berani bergerak. Lalu suara itu berulang, kali ini sedikit lebih jelas dan lebih dekat. Aku di sini. Sejak saat itu, tidurku menjadi siksaan. Setiap kali aku memejamkan mata, suara-suara itu datang. Bisikan-bisikan tanpa arti, tawa cekikikan yang mengerikan. Atau bahkan desisan panjang yang terasa seperti ular besar sedang mengelilingi di sekelilingku. Syur. Aku mulai kelelahan. Konsentrasiku di siang hari menurun drastis. Aku sering melamun atau tiba-tiba terkejut karena mendengar suara itu muncul di tengah keramaian. Astaga! Makhluk yang selama ini mengawasiku, entitas gelap yang selalu kulihat di kejauhan, kini seolah makin aktif. Aku merasa dia berkomunikasi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan suara-suara ini. Dia seperti mengirimkan pesan tentang keberadaannya yang tak terhindarkan, tentang kehadirannya yang kini makin merasuk ke dalam setiap inderaku. Aku mencoba melawan, menyumpah telingaku dengan bantar, menyalakan musik keras, apa saja agar suara-suara itu lenyap. Tapi itu semua sia-sia. Semakin aku mencoba melarikan diri dari apa yang kulihat dan kudengar, semakin kuat mereka menarikku. Aku merasa ada sesuatu yang perlahan-lahan merobek kewarasanku, menjebakku dalam sangkar ketakutan yang tak terlihat. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, mencoba tidur tapi suara-suara semakin jelas dan menghantui. Lalu, bisikan itu datang lagi. Kali ini bukan hanya namaku, tapi sebuah kalimat singkat yang membuat seluruh tubuhku lumpuh karena ketakutan. Aku datang untukmu.
Sejak kejadian itu, segalanya berubah drastis. Tidur menjadi barang mewah yang tak terjangkau. Setiap malam adalah pertarungan. Aku akan terjaga hingga pagi, mata merah dan bengkak, dihantui oleh rintihan dan bisikan yang tak henti. Hiks, hiks. Tubuhku mulai terasa seperti mayat hidup. Aku sering kali kedapatan melamun. Pandanganku kosong menembus apapun yang ada di depanku. Pikiranku selalu berada di tempat lain, mencoba memecahkan teka-teki keberadaan mereka, atau sekedar berusaha memahami kenapa ini semua terjadi padaku. Aku menjadi sangat mudah terkejut. Suara dentingan sendok yang jatuh, kring. Pintu yang tertutup keras, brak. Bahkan dering telepon tiba-tiba bisa membuatku melompat atau gemetar hebat. Tentu saja, perubahan sikapku tidak luput dari perhatian orang-orang terdekatku. Ibuku, yang biasanya selalu ceria, kini mulai menatapku dengan tatapan khawatir. "Kamu kenapa, Nak? Akhir-akhir ini kamu terlihat pucat sekali. Ada masalah di kantor atau kamu sakit?" Tanyanya lembut, tapi nada suaranya penuh kecemasan. Aku hanya bisa menggeleng. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa aku melihat makhluk tak kasat mata di sampingnya, atau mendengar bisikan-bisikan aneh yang hanya aku yang bisa dengar? Dia pasti akan berpikir aku sudah gila. Teman-temanku juga mulai menjauh. Saat kami berkumpul, aku tidak lagi aktif dalam percakapan. Aku sering menoleh tanpa sebab, seolah ada yang memanggilku dari balik bahu. Kadang, aku bahkan tanpa sadar berbicara sendiri, berbisik pada bayangan yang hanya aku yang bisa melihatnya. Mereka mulai saling pandang, berbisik-bisik, dan perlahan-lahan ajakan untuk bertemu semakin jarang datang. Aku bisa merasakan tatapan aneh mereka, tatapan penuh rasa kasihan bercampur ketakutan. Aku pernah mencoba. Sekali, aku mencoba menceritakan semuanya kepada sahabat karibku. Aku melihat sesuatu. Ada bayangan-bayangan yang mengikutiku. Aku juga mendengar suara-suara aneh. Dia mendengarkan, tapi matanya dipenuhi keraguan. Dia hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkanku. "Mungkin kamu terlalu lelah, butuh liburan, atau mungkin butuh istirahat yang cukup," katanya sambil memegang lenganku, seolah aku adalah orang sakit yang harus diperlakukan hati-hati. Dia tidak percaya. Tidak ada yang percaya. Perasaan terisolasi ini semakin memperparah keadaanku. Aku merasa sendirian menghadapi semua horor ini. Mereka semua hidup di dunia yang normal, sementara aku terjebak di antara dua dimensi. Semakin hari, aku semakin menyadari, ini bukan lagi tentang rasa penasaran, tapi tentang bagaimana aku bisa bertahan. Dan aku tahu, entitas yang mengawasiku selama ini, yang kini mengirimkan bisikan mengerikan, dia semakin mendekat. Dia ingin sesuatu dariku, dan aku takut sebentar lagi dia tidak hanya akan berbisik, tapi akan mulai berinteraksi secara langsung. Ketakutanku terbukti malam itu juga. Aku sedang mencoba tidur, memaksakan mata terpejam di tengah bisikan-bisikan samar yang tak henti. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat jelas terdengar dari meja belajarku. Brak! Aku langsung tersentak, mata terbelakang. Itu bukan suara bisikan. Itu suara benda jatuh. Jantungku berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dada. Dek, 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 dek. Aku menyalakan lampu kamar dan pandanganku langsung tertuju pada meja. Buku tebal yang semalam kutinggalkan di sana, yang kutaruh rapi di tumpukan, kini tergeletak di lantai, terbuka pada halaman yang sama sekali tidak relevan. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Itu tidak mungkin jatuh dengan sendirinya. Aku langsung merinding. Ini bukan lagi sekedar penampakan atau bisikan. Ini interaksi. Mereka bisa menggerakkan benda. Rasa dingin menusuk menuruni tulang punggungku. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, menaruhnya kembali di meja. Namun, belum sempat aku membalikkan badan, tiba-tiba sebuah pulpen di samping buku itu meluncur sendiri ke eja meja, lalu jatuh ke lantai dengan suara berisik.
Aku langsung melompat mundur, menabrak dinding. Nafasku tersekat. Aku melihat sekeliling kamar, panik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku bisa merasakan kehadiran dingin yang sangat kuat, tepat di dekat meja itu. Aku bisa melihat udara di sekitar pulpen yang jatuh tadi seolah beriak samar. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di sana. Aku tahu itu dia. Entitas yang mengawasiku. Dia sedang mempermainkanku. Keesokan harinya, gangguan itu berlanjut. Saat aku sedang di dapur, membuat kopi, tiba-tiba gagang pintu kulkas terbuka sendiri. Krek! Lalu tertutup lagi dengan suara pelan. Aku langsung membeku di tempat. Aku tahu itu bukan angin, karena semua jendela tertutup rapat. Aku menoleh ke arah kulkas, menatapnya. Perlahan gagang itu terbuka lagi. Sedikit demi sedikit, seolah ada tangan tak kasat mata yang meraihnya, lalu menutupnya kembali. Ini adalah peringatan, atau mungkin sebuah ancaman. Gangguan paling mengerikan terjadi saat aku mandi. Aku sedang membasuh rambut, mataku terpejam. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa cekikikan yang sangat dekat, tepat di balik tirai shower. Suara itu begitu jelas, dingin dan menyeramkan seperti tawa anak kecil yang penuh kejahatan. Aku langsung membuka mata, nafasku tertahan. Namun kemudian, samar-samar, aku melihat seperti bayangan hitam kecil melintas di bawah celah pintu kamar mandi secepat kilam. Seret. Aku keluar dari kamar mandi dengan cepat, jantungku berdentum-dentum. Dek, 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 dek. Aku mengunci pintu kamar, mengunci pintu rumah. Aku tahu kunci itu tidak akan berguna melawan mereka. Mereka tidak terikat oleh batasan fisik. Mereka bisa menggerakkan benda. Mereka bisa menirukan suara. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa bersembunyi. Mereka kini menunjukkan kekuatannya secara langsung. Dan aku sadar, ini baru permulaan dari permainan mereka yang sebenarnya. Permainan yang akan membawaku ke dalam jebakan. Sejak kejadian di kamar mandi itu, hidupku seperti diatur oleh ketakutan. Setiap sudut rumah terasa mengawasiku. Aku tidak bisa lagi merasa aman, bahkan di dalam kamarku sendiri. Gangguan itu tidak lagi hanya sebatas menggerakkan benda kecil atau bisikan. Mereka mulai lebih berani, lebih personal. Suatu sore, aku sedang mencoba fokus membaca buku di ruang tamu. Mati-matian berusaha mengabaikan dingin yang tak wajar di dekat jendela. Tiba-tiba, televisi yang tidak menyala di depanku, layarnya berkedip. Bukan menyala, tapi hanya berkedip-kedip, menampilkan siluet-siluet hitam yang bergerak cepat di antara gangguan sinyal. Aku langsung terduduk kaku. Siluet-siluet itu persis seperti bayangan yang kulihat pertama kali di kamarku. Mereka menari-nari di layar, seolah mengolok-ngolokku. Aku memejamkan mata, memegangi kepalaku, berharap itu semua lenyap. Tapi ketika aku buka, sebuah wajah samar terbentuk di tengah layar, menatapku kosong, lalu menghilang. Bersamaan dengan matinya kedipan layar, jantungku berdetak tak keruan. Duk, 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 duk. Kejadian lain yang membuatku hampir gila terjadi di dapur. Aku sedang menyiapkan makanan. Tanganku gemetar. Tiba-tiba, suara kitukan berirama terdengar dari dalam lemari es. Tok, tok, tok. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri itu hanya suara kulkas. Tapi irama itu terlalu jelas, seperti ketukan jari. Aku membuka lemari es, tidak ada apa-apa. Lalu suara itu berpindah. Sekarang terdengar dari dalam oven. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang yang terperangkap di dalamnya, mengetuk-mengetuk ingin keluar. Aku mundur, menjauhi dapur, gemetar. Ini bukan lagi sekedar iseng. Mereka mencoba membuatku takut, membuatku gila.
Tetapi yang paling mengerikan adalah ketika aku mulai menerima pesan yang lebih jelas. Bukan melalui suara, tapi melalui mimpi dan penglihatan singkat. Aku mulai melihat kilasan-kilasan mengerikan tentang orang-orang yang entah bagaimana mengalami nasib tragis setelah melihat seperti diriku. Ada sebuah wanita yang berakhir di rumah sakit jiwa terus-menerus berteriak tentang bayangan di dinding. Ada seorang pria yang menghilang tanpa jejak setelah mencoba mencari tahu lebih dalam. Dan yang paling mengerikan, aku melihat seorang anak laki-laki kecil yang matanya kosong, terletak tak bernyawa di sebuah goa yang sangat mirip dengan goa sunyi. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu detail, seolah aku sedang menyaksikan kenangan orang lain. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang mata ketiga yang terbuka. Ini adalah tentang kutukan, sebuah peringatan yang terlambat. Mereka yang pernah membuka indera ini, entah disengaja atau tidak, semuanya berakhir dengan cara yang mengerikan. Aku adalah yang berikutnya. Dan entitas yang mengawasiku, yang kini mulai bermain-main denganku, dia bukan hanya ingin menakutiku. Dia ingin aku menjadi seperti mereka. Menjadi bagian dari neraka yang kini mulai kulihat dengan kedua mata batinku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku sebelum aku sepenuhnya terjerembab. Mimpi-mimpi dan kilasan penglihatan tentang nasib tragis para melihat itu terus menghantuiku. Aku tak bisa lagi memejamkan mata tanpa melihat wajah-wajah ketakutan atau tubuh-tubuh yang terdistorsi. Pikiran tentang gua sunyi, tentang bagaimana aku menemukan buku tua itu, semuanya kembali berputar di kepalaku, kini dengan sudut pandang yang jauh lebih mengerikan. Aku mulai meneliti lagi, bukan lagi mencari cara membuka mata ketiga, melainkan mencari tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka. Aku kembali ke forum lama itu, menggali lebih dalam, mencari setiap petunjuk tersembunyi. Aku tidak hanya membaca, tapi mencoba memahami setiap baris, setiap simbol yang pernah kulewati dulu dengan acuh. Ada sebuah simbol kuno yang terus muncul, baik di buku lusuh yang kubeli, di forum, bahkan samar-samar di salah satu kilasan mimpi burukku. Simbol itu menyerupai mata yang terbelah dua dengan garis berlekuk-lekuk di tengahnya seperti sebuah gerbang. Semakin aku menelusuri, semakin jelas benang merahnya. Makhluk-makhluk ini, entitas-entitas yang kini menempel dalam duniaku, bukanlah hantu biasa dari orang mati. Mereka bukan berasal dari alam kita. Mereka adalah penghuni dimensi lain yang disebut oleh tulisan-tulisan kuno itu sebagai alam tanpa cahaya atau neraka yang terlupakan. Mereka haus akan sesuatu yang hanya dimiliki manusia, energi, atau lebih tepatnya jiwa. Mata ketiga yang terbuka bukan hanya sekedar melihat, itu adalah sebuah celah, sebuah pintu yang kubuka sendiri tanpa kusadari. Setiap kali aku melihat mereka, setiap kali aku mendengar bisikan mereka, setiap kali mereka berhasil menggangguku, celah itu semakin melebar. Mereka tidak ingin menakutiku semata. Mereka ingin menarikku masuk, menarikku sepenuhnya ke dalam alam tanpa cahaya mereka, menjadikan jiwaku sebagai santapan atau bahkan menjadi wadah bagi salah satu dari mereka.
Aku masih ingat kalimat yang kutemukan di sebuah tulisan tangan yang sangat samar di buku tua itu. Mereka yang melihat akan menjadi bagian dari apa yang mereka lihat. Kini, kalimat itu bukan lagi puisi misterius. Itu adalah ancaman. Aku bukan hanya melihat neraka, tapi aku sedang ditarik perlahan-lahan menjadi bagian dari neraka itu sendiri. Mereka ingin memilikiku. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku saat aku menyadari kebenaran mengerikan ini. Semua ketakutan, semua gangguan, semua bisikan itu semuanya adalah bagian dari proses penarikan. Mereka sedang melahapku sedikit demi sedikit, mencabik-cabik kewarasanku, sampai aku tak punya pilihan lain kecuali menyerah pada mereka. Entitas yang selama ini mengawasiku dari jauhan, yang kini berinteraksi dengan benda dan suaraku, itu adalah penarik. Dia adalah ujung tombak dari dimensi lain itu yang ditugaskan untuk membawaku. Aku melihat sekeliling kamarku, tidak ada lagi kehangatan, hanya aura dingin yang menusuk. Dinding-dinding seolah berbisik, bayang-bayang menari-nari di sudut mataku. Aku terperangkap dalam permainan yang aku mulai sendiri tanpa menyadari taruhannya adalah nyawaku. Aku telah membuka gerbang ke neraka, dan sekarang aku tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Setelah kebenaran mengerikan itu terungkap, segalanya terasa semakin nyata, semakin menekan. Ketakutan itu tidak lagi samar-samar. Ia memiliki wajah dari entitas yang selama ini mengawasiku. Ia tidak lagi puas hanya dengan menggerakkan benda atau berbisik. Malam itu, saat aku terlelap dalam tidur singkat yang penuh kegelisahan, aku merasakan tekanan berat di dadaku. Napasku tercekat. Mataku terbuka, dan di atasku, mengambang di udara, adalah gumpalan hitam pekat yang kini memiliki 2 titik merah menyala sebagai mata. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku kaku, seolah dililit tali tak kasat mata. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Titik merah itu menatapku tajam, tanpa emosi. Namun aku bisa merasakan hawa dingin kebencian yang memancar darinya. Perlahan, gumpalan hitam itu mendekat, semakin dekat ke wajahku. Udara di sekitarku terasa menghilang, membuat dadaku semakin sesak. Aku bisa mencium bau busuk yang sangat kuat, seperti bau tanah kuburan yang baru digali. Dalam keputusasaan, aku mencoba mengerahkan seluruh kekuatanku. Menggerakkan jari, menggeliat. Tidak ada gunanya. Ia terlalu kuat. Aku memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi buruk. Ketika ku buka lagi, ia masih ada. Semakin dekat, sampai aku bisa merasakan hembusan dingin dari keberadaannya. Lalu sebuah suara tawa yang sangat dalam, berat, dan mengerikan menggema di kepalaku. Bukan tawa cekikikan anak kecil lagi, tapi tawa yang seolah berasal dari kegelapan jurang, tawa yang merayakan penderitaanku. Kau lihat, kau milikku. Suara itu berbisik di dalam benakku, bukan melalui telinga. Kata-kata itu menusuk, membuat kepalaku pusing.
Aku mencoba melawan dengan segala cara yang kutahu. Aku mencoba berdoa. Aku mencoba memikirkan hal-hal baik. Aku mencoba membangun benteng di pikiranku. Tapi entitas itu terlalu kuat. Ia terus menekan, seolah terus mencoba meremas jiwaku. Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh lemas, kepalaku pusing hebat, dan hidungku mengeluarkan darah. Ini bukan lagi mimpi. Itu adalah serangan langsung. Dan sejak itu, serangan-serangan itu menjadi semakin sering. Bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang hari. Tiba-tiba aku akan merasakan dingin yang menusuk, penglihatan yang kabur, dan suara tawa itu akan menggema di kepalaku, membuatku hampir terjatuh. Aku mencoba menghindari tempat-tempat sepi, mencoba berada di dekat keramaian, berharap keberadaan banyak orang bisa melindungiku. Tapi mereka tetap bisa menembus. Mereka bisa mencapai aku di mana saja. Kelelahan fisik dan mental mencapai puncaknya. Aku merasa seperti boneka yang sedang ditarik-tarik oleh kekuatan tak terlihat. Aku tahu ini adalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan untuk merebut kembali diriku sebelum aku sepenuhnya ditarik masuk ke dalam kegilaan. Dan kegilaan itu, aku mulai merasakannya setiap kali aku menutup mata atau bahkan saat aku membuka mata. Aku mulai mengalami apa yang hanya bisa kugambarkan sebagai tertarik. Tiba-tiba, tanpa peringatan, duniaku akan berputar. Objek-objek di sekitarku akan memudar, digantikan oleh pemandangan yang sama sekali berbeda, yang secara mengerikan mirip dengan apa yang kulihat di mimpi burukku tentang neraka. Ini bukan lagi kilasan samar, ini adalah penyeretan paksa. Aku pernah sedang berjalan di trotoar, di tengah keramaian. Lalu tiba-tiba, aspal di bawah kakiku berubah menjadi tanah yang retak dan kering, diselimuti kabut merah keunguan. Bangunan-bangunan tinggi di sekitarku meleleh, membentuk struktur-struktur runcing yang menjulang ke langit yang gelap dan berawan tebal. Udara yang dingin kini terasa panas membakar, menyesakkan napas. Aku bisa mendengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Rintihan pilu dan desisan serak yang datang dari segala arah. Seolah dari ribuan jiwa yang tersiksa di sana. Aku tahu, secara fisik aku masih berdiri di trotoar. Aku bisa merasakan sepatu yang kupakai, hembusan angin jalanan, tapi penglihatanku, pendengaranku, semuanya ada di tempat lain. Aku melihat siluet-siluet kurus, bertubuh aneh, bergerak di antara bangunan runcing itu, seolah mereka adalah penjaga tempat mengerikan ini. Beberapa dari mereka menoleh ke arahku. Tatapan mata kosong mereka terasa membekukan jiwaku. Aku merasakan sakit yang aneh, seperti ribuan jarum menusuk-menusuk seluruh tubuhku. Rasa sakit itu begitu nyata, bahkan aku bisa bersumpah merasakan darah menetes dari hidungku. Aku berjuang, aku mencoba berteriak, menggerakkan tubuh. Tapi di dunia yang satu itu, aku tidak bisa. Aku terikat, seolah hanya ruhku yang diseret paksa. Perasaan itu sangat mengerikan. Tahu bahwa tubuhmu ada di tempat aman, tapi jiwamu diseret ke neraka. Dek, 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 dek. Ini bukan halusinasi. Ini adalah perbatasan. Batas tipis antara duniaku dan alam tanpa cahaya. Dan aku terjebak di tengahnya. Ketika aku tersentak kembali ke kenyataan, biasanya dengan suara teriakan atau goncangan dari orang lain yang melihatku tiba-tiba membeku di tempat, aku akan terengah-engah, tubuhku menggemetar hebat dan mataku berkaca-kaca karena ketakutan.
Orang-orang di sekitarku hanya melihatku tiba-tiba pucat pasi dan hampir pingsan. Mereka tidak tahu aku baru saja kembali dari neraka. Semakin sering ini terjadi, semakin sulit bagiku membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Mana dunia nyata dan mana alam tanpa cahaya. Aku merasa seperti akan ditarik sepenuhnya kapan saja, tanpa bisa kembali. Perbatasan ini semakin tipis. Dan aku tahu, entitas yang selama ini mengawasiku, dia tidak hanya menarikku, dia mencoba menjebakku, memastikan aku tak akan pernah bisa kembali ke duniaku. Dan yang paling mengerikan adalah ketika jebakan itu mulai terasa bukan di luar diriku, melainkan di dalam diriku sendiri. Awalnya hanya hal-hal kecil. Aku sering menemukan diriku berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar tanpa menyadari berapa lama aku di sana. Atau tiba-tiba saja, aku akan merasakan tanganku bergerak sendiri, meraih sesuatu yang tidak ingin kuraih, atau menjatuhkan benda yang sedang kupegang tanpa sengaja. Aku akan tersenjak kaget, seolah baru saja terbangun dari lamunan yang dalam. Tapi kemudian, semuanya menjadi jauh lebih menakutkan. Pernah suatu pagi, aku terbangun dan mendapati diriku sudah berada di ruang tamu, tergeletak di lantai, selimutku berantakan di sampingku. Aku tidak mengingat bagaimana aku bisa sampai di sana. Terakhir yang aku ingat, aku sedang mencoba tidur di kamar. Perasaan dingin dan kosong menjalar di seluruh tubuhku, seperti ada bagian dari diriku yang hilang selama beberapa jam. Yang paling mengerikan adalah refleksiku di cermin. Suatu sore, aku sedang mencoba menyisir rambut, mataku nanar. Tiba-tiba, bayangan di cermin tidak bergerak sesuai gerakanku. Refleksiku melototiku, senyumnya melengkung tipis, dan matanya merah menyala. Hanya sepersekian detik. Lalu, dia kembali menjadi bayanganku yang normal, dengan wajah pucat dan mata ketakutan. Aku terlonjak mundur, jantung berdentum debar. Duk-duk, duk-duk. Makhluk itu, dia tidak hanya di sekitarku. Dia sudah masuk ke dalam diriku. Dia bisa mengendalikan bayanganku. Dia bisa mengendalikan diriku. Orang-orang terdekatku mulai melihat hal-hal aneh ini. Ibuku pernah menegurku karena aku tiba-tiba bicara dengan suara yang bukan suaraku, mengucapkan kalimat-kalimat aneh yang tidak aku mengerti artinya. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Temanku pernah melihatku tiba-tiba membeku di tengah percakapan. Mataku kosong, lalu kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan khawatir mereka kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Mereka takut padaku. Aku tahu, aku sudah tidak lagi sepenuhnya mengendalikan diriku sendiri. Ada sesuatu yang hidup di dalam diriku, berbagi tubuh ini denganku. Entitas itu, sang penarik dari alam tanpa cahaya, dia sedang perlahan-lahan mengambil alih. Dia sedang mencoba menyingkirkan aku dari tubuhku sendiri, dari pikiranku sendiri. Aku bisa merasakan dia semakin kuat setiap kali aku terseret ke perbatasan itu. Aku bisa merasakan dia mengikis sedikit demi sedikit jiwaku, mengisi kekosongan itu dengan kegelapan dan kedinginannya. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Aku merasa terjebak dalam penjara tubuhku sendiri, menjadi penonton tak berdaya atas kehancuranku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada harapan? Apakah aku akan berakhir seperti orang-orang malang di mimpi-mimpiku? Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Jika aku menyerah, aku akan benar-benar hilang. Tapi bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang sudah ada di dalam diriku? Perlawanan ini adalah pertarungan terakhirku. Aku merasa seperti terkurung di dalam tubuhku sendiri, berteriak tanpa suara. Setiap hembusan nafas terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menindih. Malam itu, mereka datang dengan kekuatan penuh. Bukan hanya satu entitas, tapi banyak. Aku bisa merasakan kehadiran mereka memenuhi seluruh ruangan. Dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang. Makhluk yang selama ini mengawasiku, si penarik, kini menampakkan wujudnya lebih jelas dari sebelumnya.
Tubuhnya seperti bayangan cair yang tak henti bergerak, dengan dua mata merah menyala yang memancarkan kebencian tak terhingga. Ia melayang di atasku, menekan, mencoba meremas kesadaranku. Suara-suara di kepalaku kini bukan lagi bisikan. Itu adalah paduan suara rintihan. Tawa iblis. Wah. Dan jeritan kesakitan yang tak berusai. Suara seluruh neraka sedang menari di dalam benakku. Aku bisa merasakan pikiranku terkoyak. Ingatanku tercerai-berai. Aku melihat kilasan wajah ibuku yang khawatir, tawa teman-temanku, dan diriku yang dulu penuh tawa dan kepolosan. Mereka mencoba menghancurkan semua yang baik dalam diriku, menggantikannya dengan kekosongan. Aku mencoba melawan, tanganku mencengkram arat sprei, mataku terpejam rapat. "Pergi!" Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hanya berupa lenguhan parau. Aku mengingat semua pelajaran yang pernah kubaca di buku-buku kuno, semua peringatan yang kuabaikan. Aku ingat kalimat tentang mengorbankan sebagian dari dirimu. Apa yang harus kukorbankan? Dalam keputusasaan itu, sebuah bayangan lain muncul dalam benakku. Bukan dari alam tanpa cahaya, tapi sebuah memori samar. Wajah kakekku yang dulu sering bercerita tentang penunggu hutan dengan senyum menenangkan. "Ada kekuatan dalam diri kita, nak," bisiknya dalam ingatanku. Kekuatan untuk memilih. Pilihan. Ya, aku masih punya pilihan. Aku mungkin tidak bisa mengusir mereka, tapi aku bisa menolak dikuasai. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kegelapan mereka. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berteriak dari lubuk hatiku, bukan dengan suara, tapi dengan seluruh jiwaku. Aku menarik semua energi yang tersisa dalam diriku, fokus pada satu tekad. Aku tidak akan menyerah. Aku merasa seperti api kecil yang mencoba melawan badai. Rasa sakit itu meningkat. Seolah tubuhku direnggut paksa, tapi aku terus bertahan, menggenggam erat kesadaranku, menolak untuk membiarkan mereka mengambil alih. Aku tahu, ini adalah pertarungan untuk jiwaku, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berkorban, apapun itu, asalkan aku bisa tetap menjadi diriku sendiri. Tiba-tiba, sebuah energi aneh muncul dari dalam diriku, bukan menyerang, tapi seperti sebuah dinding. Sebuah perisai tipis yang berusaha mendorong mereka mundur. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin dari tekad yang tersisa, mungkin dari kerinduan akan duniaku yang lama. Pertarungan itu terasa seperti berlangsung berjam-jam, namun mungkin hanya hitungan menit. Aku merasa sesuatu terlepas. Sebuah bagian dari diriku, seperti memori yang sangat berharga, atau mungkin bagian dari indraku yang tak seharusnya terbuka itu, kini terenggut. Rasa sakit itu mereda perlahan, digantikan dengan kelelahan yang luar biasa. Entitas yang menidihku perlahan mundur, bayangan-bayangan lain memudar. Lalu semuanya gelap. Aku tidak tahu apakah aku berhasil. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup. Aku hanya terkapar tanpa sadarkan diri, atau menatap kosong ke kamera, menyisakan pertanyaan tentang apakah aku berhasil atau tidak. Ketika mataku terbuka lagi, bau antiseptik langsung menyeruak. Cahaya putih menyilaukan dan suara bip monitor jantung yang monoton. Aku ada di rumah sakit. Tubuhku terasa sangat lemas. Setiap motus terasa nyeri, seolah baru saja dipukuli. Kepalaku berdenyut-denyut. Di samping tempat tidurku, ibuku duduk menatapku dengan mata sembab. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi gurat, lelah, dan khawatir. Ia langsung memelukku erat. Tangisnya pecah. "Syukurlah, nak. Kamu sadar." Ibu sangat takut. Aku mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi suaraku serak dan parau, nyaris tak terdengar.
Ibu menjelaskan bahwa ia menemukanku tergeletak di lantai kamarku dengan hidung berdarah dan tubuhku sangat dingin. Aku dilarikan ke rumah sakit. Para dokter tidak menemukan penyakit fisik yang jelas, hanya kelelahan ekstrim dan gejala stres berat. Mereka menyarankan agar aku mendapatkan istirahat total dan mungkin penanganan kejiwaan. Aku mengangguk lemah. Pikiranku berkecamuk. Jadi mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Hanya aku yang tahu kengerian yang baru saja aku alami. Dan yang paling penting, saat aku menatap sekeliling ruangan, merasakan setiap denyut di antara kedua alisku, aku tahu satu hal. Mereka sudah tidak ada. Aku tidak lagi melihat bayangan-bayangan samar di sudut ruangan. Aku tidak lagi mendengar bisikan-bisikan mengerikan. Mata ketigaku sepertinya telah tertutup. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga sebuah kekosongan yang aneh. Seolah ada bagian dari diriku yang hilang, yang terenggut dalam pertarungan itu. Aku mencoba mengingat kembali detail-detail pertarungan terakhir. Siapa yang memenangkan? Apa yang sebenarnya aku korbankan? Tapi ingatanmu kabur, seperti putusan puzzle yang hilang. Aku hanya ingat tekadku untuk tidak menyerah, dan energi aneh yang muncul dari dalam diriku. Bekas luka itu tidak hanya di dalam, fisikku masih sangat rapuh. Aku sering gemetar tanpa sebab, dan setiap suara keras membuatku terlonjak. Aku mengalami kesulitan tidur, dan ketika berhasil, mimpi-mimpi buruk masih sesekali datang menghantui aku. Meskipun tidak sejelas atau sesakit saat aku masih melihat. Meskipun mata ketigaku telah tertutup, kan aku tidak lagi melihat neraka dengan jelas. Dampaknya tetap nyata. Hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku selamat ya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Harga yang baru kusadari saat aku mencoba kembali ke dunia normal. Dunia yang kini terasa asing setelah aku melihat sisi gelapnya. Pulang dari rumah sakit, rumahku terasa berbeda. Bukan lagi tempat perlindungan. Setiap sudutnya menyimpan memori kengerian yang pernah kulihat. Aku akan tiba-tiba berhenti di ambang pintu kamarku, teringat siluet hitam yang melayang di sana. Atau aku akan mematung di dapur, membayangkan suara ketukan dari dalam oven. Tok, tok, tok. Setiap bayangan yang terbentuk dari pantulan cahaya, setiap hembusan angin yang masuk melalui jendela membuat jantungku berdesir ketakutan. Dek, dek, dek. Aku berusaha keras untuk kembali ke rutinitas lamaku. Aku mencoba membaca buku, mendengarkan musik, bahkan mencoba menonton film horor lagi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa semua itu hanya fiksi. Tapi tidak ada gunanya. Setiap kali aku membaca cerita horor, pikiranku akan melayang pada kengerian nyata yang pernah kualami. Setiap kali aku mendengar musik, aku seperti mendengar bisikan-bisikan samar di baliknya. Dan film horor, mereka sekarang terasa begitu hambar dan palsu, karena aku tahu yang asli jauh, jauh lebih menyeramkan. Yang paling menyakitkan adalah hubungan dengan orang-orang terdekatku. Ibuku masih menatapku dengan tatapan khawatir yang dalam. Ia selalu mencoba tersenyum, tapi aku tahu ia masih takut aku akan kembali sakit. Setiap kali aku sedikit melamun atau menoleh tiba-tiba, matanya akan membesar. Aku tidak bisa berbagi apa yang kualami. Bagaimana bisa? Mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya akan melihatku sebagai seseorang yang trauma, atau lebih buruk, sebagai orang gila. Teman-temanku, mereka semakin menjauh. Panggilan telepon mereka semakin jarang. Aku mencoba menghubungi mereka, mengajak bertemu, tapi selalu ada alasan. Sibuk, tidak enak badan, atau sudah ada janji lain. Aku tahu mereka menghindariku. Tatapan aneh,
Bisikan-bisikan yang kulihat dari sudut mata mereka, semua itu memberitahuku bahwa aku sudah menjadi orang aneh di mata mereka. Perasaan terasing ini melilitku lebih erat daripada sebelumnya. Aku sudah melewati neraka, tapi kini aku hidup di neraka yang lain, neraka kesendirian. Setiap malam, aku masih berjuang untuk tidur. Bukan lagi karena bisikan, tapi karena ketakutan konstan bahwa mereka bisa kembali, bahwa mata ketiga itu bisa terbuka lagi tanpa peringatan, menarikku kembali ke perbatasan antar dua dunia. Aku seling terbangun dengan nafas terengahnya, merasakan dingin yang aneh di antara kedua alisku, meskipun tidak ada penampakan. Itu adalah trauma yang menetap, sebuah bayangan yang akan selalu mengikutiku, mengingatkanku bahwa ada dunia lain di luar sana yang tak seharusnya ku ganggu, dan aku tahu untuk bisa hidup, aku harus belajar bagaimana menerima kenyataan pahit ini. Kenyataan bahwa aku telah melihat neraka, selamat, namun membawa bekas lukanya seumur hidup. Ini bukan perkara mudah. Setiap pagi, ketika bangun, hal pertama yang kurasakan adalah kehampaan dan rasa takut yang tipis seperti embun pagi yang dingin. Aku mencoba berbagai cara untuk berdamai dengan diriku. Aku mulai menulis, bukan cerita fiksi, tapi apapun yang terlintas di pikiranku. Pengalamanku, ketakutanku, bahkan hal-hal kecil yang dulu kuanggap remeh, tapi kini terasa sangat berharga. Menulis seperti terapi, mengurai benang kusut dalam benakku, meski hanya sedikit. Aku juga mulai mencari dukungan, bukan dari teman-teman yang menghindariku, tapi dari forum-forum online anonim yang membahas pengalaman spiritual atau paranormal. Di sana, aku menemukan beberapa orang yang mengaku pernah mengalami hal-hal serupa, meski tidak sedalam dan semenyeramkan pengalamanku. Mendengar kisah mereka meskipun singkat dan terputus-putus, membuatku merasa tidak terlalu sendirian. Perlahan, aku mulai belajar untuk hidup dengan ketakutan itu. Aku tidak lagi mencoba melarikan diri dari bayangan yang mengikutiku, dari trauma yang menetap. Aku mencoba mengubahnya menjadi semacam pertahanan. Setiap kali rasa dingin itu muncul, setiap kali bayangan di sudut mataku berkedip, aku akan menarik nafas dalam-dalam, mengingatkan diriku bahwa aku sudah melaluinya. Aku sudah bertarung dan berhasil kembali. Itu memberiku sedikit kekuatan. Aku mulai memandang masa laluku dengan cara yang berbeda. Rasa penasaranku yang dulu ku anggap sepele, kini menjadi pelajaran paling mahal dalam hidupku. Kebanggaan dan skeptisismeku yang dulu tak tergoyahkan, kini runtuh, digantikan dengan kerendahan hati dan pemahaman bahwa banyak sekali hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ada hari-hari di mana aku hampir menyerah, hari-hari di mana ketakutan itu begitu mencekik. Aku hanya ingin meringkuk di tempat tidur dan menghilang. Tapi kemudian aku akan teringat pada pertarungan terakhir itu, pada momen ketika aku menolak untuk dikuasai. Aku telah berkorban. Sesuatu yang berharga telah diambil dariku, namun sebagai gantinya, aku mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan untuk hidup meskipun dengan bayangan. Kini aku tidak lagi bersembunyi dari cermin. Aku menatap refleksiku, melihat garis-garis kelelahan di wajahku, mata yang kini jauh lebih dalam. Itu adalah diriku yang baru, diriku yang selamat dari neraka. Aku mungkin tidak lagi bisa melihat mereka, tapi aku tahu mereka ada. Dan karena itu, aku merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk berbagi kisah ini, untuk memperingatkan orang lain, dan untuk menjalani hidup yang tersisa dengan makna yang baru. Inilah yang membawaku ke sini, duduk di hadapanmu, menceritakan semua ini. Dulu, aku adalah orang yang paling skeptis. Aku menertawakan cerita-cerita hantu. Aku menganggap semua hal gaib itu omong kosong. Rasa penasaranku yang berlebihan didorong oleh keangkuhanku untuk membuktikan bahwa aku benar telah membawaku ke tepi jurang. Aku mencari-cari mata ketiga, ingin melihat apa yang tersembunyi.
dan aku menemukannya. Tapi yang kutemukan bukanlah kebenaran yang indah atau pencerahan spiritual. Aku menemukan neraka. Aku ingin kalian semua belajar dari kesalahanku. Ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak diganggu. Ada rahasia yang lebih baik tetap menjadi rahasia. Jangan pernah mencari tahu sesuatu hanya karena rasa penasaran sesaat. Jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kalian lihat atau sentuh. Karena di balik tirai tipis antara dunia kita dan dunia mereka, ada entitas yang menunggu. Mereka haus, mereka lapar, dan mereka sangat berbahaya. Aku tahu, mungkin kalian berpikir ini hanya cerita, hanya fiksi yang kubuat untuk mencari sensasi. Aku tidak peduli. Tujuan utamaku adalah memberi kalian peringatan serius. Jika kalian pernah terpikir untuk mencoba hal-hal yang berhubungan dengan membuka indera keenam, memanggil roh, atau apapun yang melampaui batas logika, hentikan. Taruhannya terlalu besar. Nyawa kalian, kewarasan kalian, bahkan jiwa kalian bisa menjadi milik mereka. Setiap malam aku masih terbangun dengan keringat dingin, merasakan napas dingin di tengkukku, meskipun tidak ada penampakan. Itu adalah trauma yang abadi, pengingat konstan akan apa yang telah kualami. Setiap detak jantungku adalah pengingat bahwa aku pernah berdiri di ambang kehancuran. Aku berhasil kembali, tapi dengan bekas luka yang takkan pernah hilang. Dan bekas luka inilah yang memaksaku untuk terus berbicara, terus berbagi, agar tidak ada lagi yang jatuh ke dalam lubang kegelapan yang sama denganku. Aku tidak ingin ada di antara kalian yang berakhir seperti diriku. Itu sebabnya aku ada di sini, di balik layar ini, berbagi kisah kegelap dalam hidupku. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa aku nekat menceritakan semua ini? Mengapa aku membuka luka lama yang sudah setengah kering, membiarkannya menganga di hadapan publik? Bukankah seharusnya aku mencoba melupakan semuanya, melanjutkan hidupku seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi? Jawabannya sederhana. Aku merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas rasa ingin tahu bodohku yang nyaris merenggut segalanya. Bertanggung jawab atas nyawa-nyawa lain yang mungkin juga memiliki rasa penasaran yang sama denganku. Aku tahu persis rasanya terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Merasakan sentuhan dingin dari dunia lain yang seharusnya tidak pernah kita sentuh. Aku tidak ingin ada lagi yang merasakan neraka yang sama sepertiku. Selain itu, ada alasan lain yang lebih pribadi, lebih dalam. Aku percaya dengan berbagi kisah ini, aku tidak hanya memperingatkan kalian, tetapi juga melepaskan sebagian beban yang kupikul sendiri. Beban itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Bisikan-bisikan itu, penampakan-penampakan itu, rasa takut yang terus-menerus, mereka semua meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di jiwaku. Dengan berbicara, dengan menuliskan setiap detail kengerian, aku merasa sedikit demi sedikit beban itu terangkat seolah ada yang ikut menanggungnya bersamaku. Dan yang paling menakutkan, aku kadang-kadang merasa bahwa mereka masih mengawasiku. Tidak lagi dengan penglihatan yang jelas atau bisikan yang nyata, tapi dengan sensasi dingin yang tiba-tiba, dengan bayangan yang melintas di tepi pandanganku saat aku lengah. Seperti sebuah peringatan, seperti sebuah pengingat bahwa aku pernah menjadi milik mereka. Terkadang aku berpikir bahwa dengan menceritakan kisah ini, aku seolah menantang mereka lagi menarik perhatian mereka kembali kepadaku. Tapi kemudian aku sadar, ini adalah satu-satunya cara aku bisa merasa tidak sendirian. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan ketakutan yang menggerogotiku. Kisah ini bukanlah sekedar cerita horor. Ini adalah jeritan dari seorang yang pernah melihat ke dalam jurang dan berhasil kembali meskipun dengan jiwa yang terluka.
Ini adalah pembuktian bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan kisah ini akan terus hidup. Melalui suaraku yang parau, melalui tulisan-tulisan ini, aku berharap ia akan terus menjadi pengingat bagi kalian semua, agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahanku. Aku tahu apa yang kualami adalah mimpi buruk terburuk yang pernah ada. Aku melihat neraka, dan meskipun aku berhasil keluar, sebagian dari diriku tertinggal di sana. Bagian yang dulu percaya pada logika dan sains saja, bagian yang dulu menertawakan hal-hal mistis, semuanya lenyap. Kini, aku hidup dengan pemahaman baru, pemahaman yang pahit, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh melampaui akal sehat kita. Ada dimensi-dimensi yang tak terlihat, dihuni oleh entitas yang tidak peduli pada keberadaan manusia. Mereka bukan hantu yang gentayangan mencari kedamaian. Mereka adalah entitas purba, haus akan sesuatu yang tak bisa kita pahami. Dan membuka pintu ke dunia mereka, bahkan hanya sedikit, adalah kesalahan fatal yang bisa merenggut segalanya. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah ketidaktahuan adalah berkah. Terkadang lebih baik tidak tahu apa yang bersembunyi di balik tirai itu. Lebih baik hidup dalam kegelapan yang aman daripada melihat cahaya yang mematikan dari dimensi lain. Rasa penasaran bisa jadi pisau bermata dua yang menusuk balik pemiliknya. Aku adalah buktinya. Aku mencari kebenaran, dan yang kudapat adalah kengerian abadi. Aku mungkin tidak akan pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Setiap suara dentingan kecil, setiap bayangan yang melintas masih bisa membuat jantungku berdebar tak karuan. Dek, dek, dek. Tidur masih menjadi perjuangan. Tapi aku tidak lagi melarikan diri. Aku sudah belajar untuk hidup berdampingan dengan bekas luka ini, menjadikannya bagian dari diriku yang baru. Aku mungkin sudah kehilangan suaraku yang dulu ceria, tapi kini aku punya suara yang jauh lebih penting. Suara untuk memperingatkan. Jadi, ketika kalian melihat sesuatu yang aneh, atau mendengar bisikan yang tak wajar, percayalah padaku. Abaikanlah. Jangan cari tahu. Jangan coba-coba. Karena begitu kalian membuka mata, begitu kalian melangkah masuk, tidak ada jaminan kalian akan bisa kembali. Atau jika kembali pun, kalian tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah akhir ceritaku. Setidaknya, untuk saat ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok, minggu depan, atau tahun depan. Apakah mereka akan kembali? Apakah aku akan ditarik lagi ke perbatasan itu? Aku tidak tahu. Tapi aku akan terus hidup. Dengan bayangan mereka yang selalu mengikutiku. Dengan pelajaran pahit yang kualami. Dan jika kalian mendengar namaku disebut dalam desisan angin malam, atau merasakan dingin yang tak wajar menusuk di antara alismu, ingatlah ceritaku. Ingatlah bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi misteri.